pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Dalisa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amrinna ma'arasina umurina wa hidna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amin. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sekarang Bu Guru absen. Abizar Alifari, Aditya Husni Mubarok, Afan Hadi Pratama, Ahmad Risu Erlangga, Anindita Yumnana Diva, Akila Cahya Fiska, Dalisa Ayatul Husna, Elsa Najara Tanda, Muhammad Adam Armadani, Muhammad Afandi Saputra, Muhammad Farel Alfarel. Ya sudah. Sekarang siapa yang tadi pikat? Ya, disapu apa tidak ruangannya? Disapu. Ya, ada sampah apa tidak? Tidak ada, berarti ruangannya bersih. Ya. Sekarang tepuk anak soleh. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemarin pelajarannya apa anak-anak? Materi bersyukur. Bu Guru mau tanya, ada berapa jumlah rukun iman? Ada 6. Sebutkan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada Allah dan kalau iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Yang kedua, rukun iman yang kedua. Sekarang anak-anak pernah apa tidak mendengar berita orang meninggal dunia? Pernah. Di mana? Dengarnya di mana? Ada siarannya di mana? Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israil. Baiklah, hari ini kita pembelajaran materinya tentang beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada
tujuan pembelajaran. Setelah membaca buku materi akidah akhlak, peserta didik mampu menganalisis pengertian iman kepada malaikat Allah dengan tepat dan benar. Setelah melihat video tentang perilaku amanah, peserta mampu menguraikan nama-nama malaikat Allah. Setelah membaca buku materi akidah akhlak, peserta didik menguraikan tugas-tugas malaikat Allah dengan tepat dan benar. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur dan makhluk yang selalu patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud malaikat gaib, artinya tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera manusia. Iman kepada malaikat merupakan mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Siapa yang tahu tugas malaikat Jibril? Ayo. Menyampaikan. Tugas malaikat Mikail membagi rezeki dan hujan. Tugas malaikat Israel. Tugas malaikat Munkar. Tugas malaikat Munkar. Tugas malaikat Nakir. Tugas malaikat Raqib. Ya, tugas malaikat Malik. Menjaga pintu neraka. Tugas malaikat Ridwan. Iya, anak-anak, materi tentang iman kepada malaikat penting untuk kita pelajari karena kita sebagai orang mukmin atau orang yang beriman harus tahu, wajib tahu rukun iman. Jika tidak, iman kita berarti belum sempurna. Belum sempurna, ya. Selain itu, yang kita mengikuti pelajaran harus sungguh-sungguh. Kalian harus sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak supaya ilmunya bermanfaat. Oleh karena itu, Bu Guru nanti akan menilai sikap kalian, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sebelum menyimak video, Bu Guru akan jelaskan. Setelah menyimak video pembelajaran, Bu Guru akan Bu Guru membagi kalian jadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan isi dari video materi pembelajarannya. Nanti didiskusikan. Kelompok 1 mencari pertanyaan, ya. Kelompok 2 juga pertanyaannya apa. Kelompok 3 juga menyiapkan pertanyaan. Kelompok 4 juga menyiapkan pertanyaan. Nanti didiskusikan. Sekarang perhatikan video tentang materi pembelajaran. Yuk, mari kita simak video dari pembelajaran beriman kepada malaikat Allah. Assalamualaikum. Ya, mari anak-anak kita simak video pembelajaran. Kali ini semoga kalian semua dalam keadaan
berarti kalau malaikat Allah itu benar-benar ada walaupun kita tidak dapat melihatnya. Nah, malaikat sama seperti kita, tapi bedanya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan manusia itu dari tanah, dan jin dan setan itu diciptakan dari api. Allah menciptakan malaikat untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah telah menciptakan jin dan manusia yang juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal, dan dapat berbicara. Tidak semua manusia bisa melihat malaikat kecuali manusia yang Allah kehendaki. Yaitu siapa? Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci, yang Allah pilihkan tempat tersebut di dunia karena kedekatannya dan untuk melaksanakan perintah Allah. Hakikat dan sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu, ya. Jadi malaikat berbeda dengan manusia. Manusia ketika disuguhkan makanan, nih seperti contohnya berikut ini, itu memiliki hawa nafsu ini. Nah, sedangkan malaikat itu berbeda, ya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang kedua yaitu malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh atas perintah Allah. Berbeda ya dengan manusia. Ketika manusia disuruh sama Allah untuk berbuat kebaikan, tetapi kadang kita suka jahil, masih ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Ketika Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi masih ada yang berani menyentak orang tua. Nah, kalau malaikat itu berbeda, ya. Malaikat benar-benar patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum, serta malaikat juga tidak tidur, ya. Hal ini dibuktikan dengan kisah ketika utusan Allah dari kalangan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim. Mereka disuguhi daging sapi. Saat dipersilakan untuk menikmati hidangan, mereka tidak mau memakannya. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim sadar bahwa tamunya bukan manusia, melainkan malaikat. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa malaikat itu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, ya. Malaikat tidak ada yang laki-laki ataupun perempuan. Yang berikutnya, kelima, malaikat adalah makhluk gaib, ya, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihat malaikat. Salah satunya yang tadi Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Mereka adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melihat malaikat. Berikutnya yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan mampu menghitungnya kecuali Allah. Berikut adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu Jibril. Malaikat Jibril ini mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini ditugaskan oleh Allah untuk memberi rezeki kepada makhluk hidup. Nah, rezeki yang diberikan oleh malaikat Mikail ini bisa disampaikan berupa harta, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah
untuk meniupkan terompet sangkakala sebagai tanda tibanya hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Allah memberikan tugas kepada malaikat Israil ini untuk apa? Untuk mencabut nyawa. Kemudian pada hari kiamat kelak hanya tersisa malaikat Israil saja. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israil ini untuk mencabut nyawanya sendiri. Ya, itu tadi adalah tugas dari malaikat Israil untuk mencabut nyawa. Yang berikutnya yaitu munkar, malaikat munkar. Nah, malaikat munkar ini bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Jadi ketika kita di alam kubur nanti kita ditanyai oleh malaikat munkar apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia. Selanjutnya malaikat nakir. Malaikat nakir ini bertugas untuk menyiksa manusia di dalam kubur. Selanjutnya rokib. Malaikat rokib ini bertugas untuk mencatat semua amal perbuatan baik yang kita lakukan di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua kebaikan kita itu pasti dicatat oleh malaikat rokib, ya. Selanjutnya malaikat atid. Nah, malaikat atid ini berdampingan dengan malaikat rokib, yaitu malaikat atid bertugas untuk mencatat semua amal buruk manusia. Jadi baik buruk yang kita lakukan itu ada yang mencatat, ya. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk berbuat di dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu malaikat malik. Nah, malik yaitu merupakan malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Sedangkan Ridwan adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Yang berikutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Walaupun malaikat itu tidak bisa kita lihat, tetapi ada hikmah ya yang bisa kita petik dari beriman kepada malaikat. Salah satunya yaitu kita mengetahui keagungan Allah, kekuatan Allah, dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita menjadi bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada manusia. Yang ketiga, kita jadi cinta kepada malaikat karena ketaatannya kepada Allah. Dan yang keempat, membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Karena kita tahu ya, semua amal atau semua perbuatan yang kita lakukan baik buruk itu ada yang mencatat. Jadi kita lebih berhati-hati lagi ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan apapun. Yang berikutnya yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Hikmah yang berikutnya yaitu manusia akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai mengenai iman kepada malaikat. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritisi video yang sudah disimak. Guru mau tanya, apa itu malaikat? Ayo yang tadi menyimak videonya, malaikat itu diciptakan dari nur ya, atau cahaya. Jumlah malaikat ada berapa? 10. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid,
4 kelompok. Satu kelompok membuat pertanyaan satu saja. Kelompok 2 juga pertanyaan 1. Kelompok 3 pertanyaan 1. Kelompok 4 pertanyaannya 1. Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Ya, Bu Guru bagikan ya. Nanti ada yang ketua kelompoknya mengajukan pertanyaan 1 ya. 1 pertanyaannya apa? Nanti di kelompok 2 pertanyaannya apa? Yuk, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membuat pertanyaan. 1, 2, 3, sampaikan. Dibaca kelompok 1 mana? Iya, baca. Apa pengertian dari kepada mereka? Iya, apa pengertian dari iman kepada malaikat? Ya, semuanya duduk rapi. Yang kedua, Sebutkan nama-nama malaikat. sebutkan nama-nama kelompok 3 mana? Sebutkan tugas-tugas malaikat. Pintar. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Iya. Apa hikmah beriman kepada malaikat? Apa hikmah beriman kepada malaikat? Ya, pintar. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya. Ayo. Yang tadi. Langsung kan. Kelompok 1 maju untuk ke depan. Yuk, dibaca. Kelompok 1 dibaca. Iman kepada malaikat yang itu mempercayai dan meyakini bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat yang tugas untuk mengatur amal dan mengurus perjalanan amal semesta dan tugas tertentu lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Yuk, tepuk tangan. Kelompok 2 maju. Bacakan tadi pertanyaannya. Silakan. Ya. Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Rokib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan tidak? Iya, silakan duduk. Kelompok 3 maju. Kelompok 3. Pertanyaannya apa dan jawabannya apa? Ya. Menyampaikan wahyu. Mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. 5. Malaikat Khalid menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ikhlas menjaga pintu surga. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, pertanyaan apa tidak? Ya, silakan duduk. Kelompok 4 maju. Kelompok 4. Apa hikmah beriman kepada malaikat? 1. Meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan mencari hak. Karena ada malaikat yang mengawasi dan mencatat segala amal manusia. 3. Sikap manusia ketaatan kita praktekkan dalam segala perbuatan perkataan. 4. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang
Ya, kumpulkan semuanya, duduk rapi yang sudah. Ya, yuk. Yang sudah, duduk rapi. Ya, yuk sekarang. Semuanya duduk rapi. Guru nilai semuanya dari pilihan ganda ya. Nanti guru nilai terus dibagikan memberi tugas ke kalian untuk dikerjakan di rumah. Kerjakan di mana? Di rumah. Dikerjakan di rumah. Tugasnya nanti Bu Guru bagi LKPD-nya Bu Guru bagi satu-satu, besok dikumpulkan ya. Untuk tugas di rumah nanti besok berarti hari Selasa dikumpulkan tugasnya. Ya, pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Pelajarannya apa? Apa? Akidah? Akhlak. Materinya apa? Beriman kepada malaikat. Tugas untuk di rumah nanti diisi. Guru ngasih tugas atau PR diisi di rumah ya. Untuk belajar di rumah guru bagikan soal untuk dikerjakan di rumah. Besok harus dikumpulkan semuanya. PR, ini untuk PR ya. Untuk PR apa PR-nya? Apa arti dari beriman kepada malaikat? Yang kedua, sebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa? Ada 10. Sebutkan tugas-tugas malaikat. Ya, terus apa hikmah beriman kepada malaikat? Ya, semuanya itu nanti dikerjakan di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya. Wassalam.